Yang belum ujian kuis offline di depan ya? Ada yang belum ujian kuis offline? Depan. Ya, baik. Terkait dengan ring fungsi, sekarang kita lihat daripada gambar dulu ya. Nah, di sini ada satu sebelah kiri yaitu terkait dengan tabel, ya, tabel nilai. Yang sebelah kiri tabel nilai, sebelah tengahnya itu nilai pendekatannya, yang ini, ya. Yang sebelah kanan lagi ini adalah kurvanya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai fungsi dan nilainya, maka kita melihat pada kurva itu dia ada, ya, contoh begini. Persamaannya adalah pangkat 3 kurang 1 kurang 1. Kalau kita ambil nilai x-nya 2, kita input ke dalam persamaan, nilainya menjadi, ya, itu fungsinya tadi adalah, ya, fx x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Ketika saya ambil x-nya 2, berarti F2 ya. 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1. 8 kurang 1 yaitu tuh 7 ya. 7 per 1. Nah, artinya adalah, kalau kita berbicara fungsi kemarin, kalau kita ambil x2 di sini, di sumbu x-nya, maka kita akan dapatkan nilai y-nya, yaitu gitu ya. Ya, berarti pada kurva itu ada gambarnya di sini. Gitu ya. Contoh lainnya, saya ambil 0, x-nya 0, f0, maka 0 pangkat 3 kurang 1 per 0 kurang 1. Di atasnya min 1, di bawahnya min 1 sama dengan 1. Berarti titiknya itu adalah 0,1 yang ini. Ini. Gitu ya. Jadi kalau pada kurvanya ada, yaitu gambar atau grafik daripada fungsi. Nah, ada juga yang tidak ada pada kurva. Contohnya di x sama dengan 1. Ini kan x sama dengan 1, kalau kita bicara domain kan dia tidak terdefinisi pada penyebut ya. Jadi x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Kalau kita bicara domainnya tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena pada penyebut yang 0. Oh iya. Ya. Tidak terdefinisi. Maksudnya tidak terdefinisi pada kurva itu dia tidak ada pada gambar tuh. Contohnya kalau kita input x sama dengan 1, maka dia f1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 1, 0, tidak ada masalah di pembilang 0, tapi untuk menyebut 1 kurang 1, 0, nah ini menjadi masalah yang di bawahnya. Sehingga tidak terdefinisi. Kalau kita lihat di angka x sama dengan 1 itu, dia di sini bulatan kosong. Ya. Bulatan kosong aja tidak memiliki ini, bulatan tidak memiliki nilai. Gitu ya. Bisa dipahami dulu interpretasi ke kurva, bisa ya? Itu dulu bisa dipahami interpretasi dari fungsinya ke dalam kurva. Jadi kalau dia tidak ada nilai di fungsi, pasti di kurva dia tidak ada gambarnya atau bulatan kosong pada kurva. Di sini bulatan kosong ya. Ini x sama dengan 1, di sini bulatan kosong, di sini juga tidak ada nih, tidak ada nilainya, ya. Oke, bisa ya? Nah, sekarang itu yang saya ulangi, yang dimaksud dengan fungsi tadi adalah kalau dia di input ada nilainya, pada kurva dia ada gambarnya, ada titiknya itu ada, bukan bulatan kok. Nah,
Sekarang kita masuk kepada materi limit. Nah, ketika X sama dengan 1 itu tidak boleh, artinya kalau yang dekat boleh dong. 1,01 boleh kan? 1,1 boleh. Pokoknya jangan 1 aja. 1,001 boleh. 0,999 boleh. Ya kan? Ya. Contohnya kalau saya ambil di sini X-nya sama dengan 1,001 kan ada nilainya. F 1,001 sama dengan 1,001 pangkat 3 kurang 1 plus 1,001 kurang 1. Yang di bawahnya kan nggak 0 ya? Iya. 0,001. Di bawah juga di atasnya juga ada nih. Jadi dia hanya di angka 1 saja, tidak ke definisi. Itu yang dikatakan nilai limit. Nilai limit itu judulnya limit itu sebenarnya karena dia terbatas. Karena terbatas, maka terbatasnya di mana? Kan nggak boleh di X sama dengan 1 kan? Karena nggak boleh dilakukan nilai pendekatan, nilai yang dekatnya lah. Ya, mendekati. Nggak boleh 1 nggak apa-apa, yang penting kurang dikit atau lebih dikit kan. Ternyata ketika diambil nilai pendekatannya, nilai Y-nya juga ternyata mendekati ke satu nilai. Jadi kalau kita bicara limit fungsi itu sama berbicara terkait nilai Y-nya. Kalau kita berbicara nilai fungsi, kita berbicara nilai Y-nya. Contoh tadi kalau kita bicara X-nya 2, nilai fungsi yang dimaksud adalah 7 itu kan nilai Y ya. Jadi 2,7. Gitu juga dengan limit. Ketika nilai pendekatan yang digunakan mendekati X sama dengan 1, yang dikatakan limit itu nilai Y-nya itu mendekati ke berapa? Ini kan kelihatan nilai Y-nya mendekati ke berapa? Ke 3. Yang ketiga ya. Oh, iya. Ya. Kalau nilai X-nya mendekati 1, tentu nggak boleh 1 kan? Ya. Kalau X yang mendekati 1, nilai Y-nya kita lihat di sini ternyata mendekati 3. Terlihat pada tabel ini, nah, ini kan 3,003, di sini 2,997. Pokoknya semakin X yang mendekati 1, Y-nya mendekati 1 nih, satu nilai. Ya, memang nggak ada di slide, cuman saya ambil dari buku ya, kalau dari buku ada. Itu bisa dipahami nggak yang maksud dengan limit? Jadi limit itu dia fungsinya ada atau tidak ada, dia tidak perlu. Yang dia pedulikan adalah nilai pendekatannya. Ya, tadi contohnya ketika X-nya sama dengan 1 tidak ada nilai, tapi bisa jadi punya nilai pendekatan. Oke. Nah, dengan demikian, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami yang mana yang dikatakan limit, yang di mana dikatakan fungsi ya. Oke, saya jelaskan dulu yang slide pertama, saya jelaskan dulu nih. Nah, oke. Nah, oke, sekarang kita perhatikan. Pertanyaan pertama, nilai fungsi di X sama dengan min 3, ini X sama dengan min 3 ya. Nilai fungsi saya tulis berarti F min 3. Nah, berarti dicek di nilai Y-nya ya. Nah, mana? Ini kan min 3 nih, X min 3. Yang ini ya. Dicek di nilai Y-nya. Berapa nilai fungsinya? Berapa? Nah, ini nilai X-nya ya. Nilai Y-nya berapa? Ini. Ya. Nilai Y-nya yang ini ya.
ya kan? Kalau di atas kan bulatan kosong, ya kan? Jadi nilai y-nya adalah sudah, ya, sudah ya. Kemudian limit x mendekati min 3. Yang dimaksud mendekati min 3 itu dari kanan maupun dari kiri, ya tadi ya. Fx karena saya nggak tahu fungsinya, begitu ya. Ditulisnya fx aja. Berapa nilainya? Nah, sekarang kita lihat. Ini x-nya adalah min 3. Dilihat di kurvanya. Kurvanya mana nih? Ini kan? Ini dari kiri. Ini dari kanan. Kalau kita lihat x-nya kan dari sini nih. Ya kan? Dari kirinya maupun dari kanan. Ya. Kemudian berapa nilai limitnya? Dilihat di sumbu y yang ini. Ya kan? Baik dari kiri maupun dari kanan, nilainya adalah 2. Gitu. Gitu ya. Dia kan nggak peduli fungsi kalau si limit. Dia cuma lihat dari apa pendekatannya aja, kiri kanan ya. Kira-kira udah bisa membedakan dulu belum? Yang mana nilai limit, yang mana nilai fungsi? Belum ya? Oke, ulangi. Pertama, mengenai fungsi, tadi saya jelaskan fungsi itu adalah apa yang terlihat pada kurva. Jadi kalau saya ambil X sama dengan 2, ya, F2 itu nilai fungsinya, nilai Y-nya. Saya cek di titik, min 2 ya. Min 2 dulu. Min 3. Ini dari kiri dulu ya, nanti ada masing-masing ya. Fx sama dengan min 3, maka F min 3 sama dengan, X-nya kan min 3. Berarti saya ambil titik X min 3 nih, di sumbu E kan. Nah, nilai fungsi itu di sumbu Y. Nah, saya ceklah ke atas nih. Mana yang ada nilai fungsi? Kan yang ada nilai fungsi yang ini. Yang ini tidak ada kan, kosong kan. Nah, berarti nilai fungsinya adalah 1. Gitu ya. Jadi ulangi, yang dikatakan dengan fungsi itu apa yang terlihat pada kurva. Contoh nih. Pak, nilai fungsinya berapa ya? 1 nilai fungsinya berapa? Ya. Min 1 nilai fungsinya berapa? Nih, nilai bulatan penuh. Ya. Min 2 nilai fungsinya berapa ya? Ya. Sudah bisa fungsi dulu, sudah. Sudah ya. Jadi pada yang terlihat pada kurva itu adalah nilai fungsinya. Ya kan sebenarnya bicaranya dari dulu juga cuma x, y aja. Domain x, range enggak y kan. Fungsi input itu adalah x, output adalah y-nya. Ya. Inverse juga sama, x dan y yang diubah. Ya kan? Limit fungsi juga sama. Yang dilihat adalah pendekatan di sumbu Y itu hasilnya di sumbu Y. Jadi yang dimaksud dengan limit fungsi adalah hasil yang di sumbu Y. Ya. Ketika kita mendekati tadi limitnya mendekati min 3, kan kita lihat nih mendekati min 3 ya. Iya. Kita lihat kan banyak tuh. Ya kan? Yang kita cek adalah di sumbu Y, di sumbu Y-nya. Ya, itu hasilnya 2. Kira-kira gitu. Kalau itu dia mendekati. Iya, kan gitu. Nggak bisa. Gimana? Bisa dipahami dulu tentang limitnya? Kalau nggak, balik lagi ke yang contoh tadi, yang pertama. Ya. Oke. Tadi di X sama dengan 1, fungsinya tidak terdeteksi karena ini bulatan kosong. Ya.
Tapi bisa jadi ada nilai limitnya. Nilai limit itu kan nilai pendekatan, tadi kan? Nilai pendekatan kan dilihat di sumbu X pertamanya, karena yang dikasih nilai X-nya. Ya. Pendekatan ke sumbu X, hasilnya di sumbu Y. Di sumbu Y. Itu yang dasar limit fungsi yang di sini. Di sumbu Y-nya. Jadi kalau dia mendekati angka 1, nilai Y-nya itu mendekati angka berapa? Nah, kalau di sini kan langsung kelihatan sebenarnya dari kurvanya aja langsung kelihatan. Ternyata kalau didekati gitu kan, maka hasilnya adalah sini di 3. Kalau pada tabel ya begini, di kakinya yang dimaksud itu adalah siap 1,25, lebih kecil lagi 1,1, 1,01, 1,001. Pokoknya mendekati 1 aja, karena satunya tidak boleh. Ini juga 0,75, 0,9, 0,99, 0,99. Mendekati 1, satunya tidak boleh. Hasilnya mendekati 3. Ini 3,003, ini 2,997. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau limit fungsi kan dia nilainya ini langsung aja. Walaupun fungsi tadi tidak ada, ini kan bulatan kosong tidak ada. Tapi kalau limit, ya dia nggak peduli di sini itu ada fungsinya atau tidak karena nilai pendekatan. Ya kan? Ini dia mendekati 1, berarti nilai dia mendekati 3. Itu aja. Ya, ya. Nanti kalau kita buat video limit itu kita harus bilangan yang dibanding gitu. Bilang yang gandeng. Sampai 1 lagi format spin sama aja. Ya, itu kan visualnya dulu, ya. Itu kan dari tabel itu dijelaskan begini yang dimaksud dengan ini. Jadi kalau sudah paham itu kan ketika menghitung kan udah nggak lagi pakai tabel itu kan nggak perlu lagi. Interpretasinya juga udah langsung aja dan nanti cuma itu kan digunakan supaya kita begini cara bekerja limit itu ya. Nah, contohnya kalau saya ini kan saya mendekati tangan saya ke sini ke lantai atau ke garis papan tulis, ya kan? Kalian menduga kan saya kena, coba di zoom, kena nggak saya dengan ini? Kan belum tentu, ya kan? Itu dia beberapa kecilnya di dalam itu. Intinya kan nggak boleh 1 kan? Kalau 1,001 kan masih ada nilainya. Ya, berapapun kecuali nggak boleh 1. Itu juga ketika saya mendekati sini kan jarak antara saya dengan papan tulis itu kan tipis sekali. Kalau kelihatan mata itu kena gitu. Tapi coba di zoom tadi 1,001 masih belum kena, berarti belum gitu kan? Nah, kira-kira gitulah yang dimaksud. Ya. Dari visual dulu bisa, sudah ada yang belum bisa membedakan antara fungsi dan limit? Ada, coba katakan ada yang belum bisa, ada yang belum paham. Ada yang sudah paham, yang sudah paham? Yang sudah paham nggak? Katakan sudah paham. Ya. Ada yang nggak tahu sudah paham atau belum? Insya Allah paham. Pak, karena Pak, kelas kita sebenarnya menunjukkan pengulangan materi mengenai pusat studi gempa. Oh, bisa sampai minggu. Karena kami ada konsep anaknya untuk ke arah sekolah. Oh, gitu. Udah selesai? Belum selesai. Ya. Udah selesai? Belum. Udah dikumpulin. Tadi mau materinya ya. Ini mau selesai. Terima kasih Pak. Sudah. Sudah bisa bedakan dulu fungsi sama limit fungsi. Insya Allah sudah.
Jadi fungsi sama limit itu bedanya. Tadi kalau fungsi itu jelas, nggak fungsi persamaan kuadrat kita ada gambarnya. Persamaan kuadrat ada titiknya. Persamaan garis ada titiknya semuanya. Ya kan? Lingkaran juga ada, angka juga ada. Jadi yang tertera pada kurva itu dikatakan semua adalah fungsi. Ngecek ada atau enggak nilainya. Ya kalau kita kembali materinya itu masih sama sebenarnya ini. Ya, jadi kalau kita bahas ini itu barusan, ya sebenarnya masih sama tuh materinya, yaitu kita bahas domain dia tidak terdefinisi ketika x-nya sama dengan satu. Pada kurva artinya x sama dengan satu tidak ada titiknya, tidak ada nilainya. Di sini x sama dengan satu, di sini bulatan kosong, ya kan? Ini artinya tidak ada titiknya, gitu ya. Jadi interpretasi fungsi itu begitu. Nah, kalau kita bicara domain kemarin itu, artinya domain itu di-input aja ke dalam fungsi, ada nilainya enggak? Enggak ada, berarti bukan domain ya. Contohnya tadi satu, kita input ke dalam persamaan ini, tidak ada nilainya, berarti dia bukan domain. Bukan domain. Bukan domain itu kan apa definisinya? Wilayah atau daerah di mana fungsi terdefinisi. Ada printer itu ada tintanya. Kita mau ganti tintanya, tinta Epson, mereknya sekian, ya, mereknya mungkin 300 misalnya. Kita ambil, kita beli ya 500. Kira-kira bisa nggak? Ya, kalau keterangannya itu nggak ada di situ ya. Ada 500 itu nggak boleh, nggak bisa gitu. Cuman buat insert di sekian. Kita paksa pasang. Mungkin sekali dua kali udah bisa, terus kesananya rusak, harus ganti, si printernya harus diganti. Itu namanya domain ini ya. Itu domain dia kalau dia printernya tipe Epson misalkan, kemudian tintanya itu sekian, ya dia harus diganti juga dengan tipe yang serupa. Nah itu domainnya. Kalau kita pakai printer lain, kita paksa, ya rusak. Nah, ini juga sama. Kita paksa angka satu, ya coba aja angka satu, ada nggak hasilnya? Tidak ada fungsi. Maka itu bukan domain. Jadi ada banyak cara sebenarnya menyelesaikan masalah atau problem yang ada ketika ujian itu. Bahkan kita nggak bisa. Maksudnya apa? Ya di soalnya aja diuji. Ini kemana domainnya? Ini. Cobain aja domainnya di fungsinya itu. Ya. Cobain aja. Ada hasilnya nggak? Kalau ada berarti dia domainnya dulu. Kalau nggak ada hasilnya berarti dia bukan domain. Domain salah satunya. Hampir mungkin 50% lebih kok bisa dengan cara seperti itu. Nah, kemudian ujung 40 ya. Udah ya, tadi. Kemudian limit ya. Limit tadi berkaitan dengan nilai pendekatan. Kalau ini mendekati satu, maka kita lihat di sumbu Y-nya. Di sumbu Y, kurvanya itu, ini kan kurvanya nih. Ini kan pas di angka X sama dengan 1. Kita cek nilai Y-nya, yaitu 3. Itu sebenarnya limitnya. Itu aja sebenarnya konsepsi secara visualnya begitu. Ya. Kalau kita secara tabel ini dimasukkan angka-angkanya, nilai Y-nya mendekati di 3,003, 2,997 itu mendekati 3 aja. Ya. Nah, berikutnya nah, jadi nah, X min 3. Ini kan min 3 X-nya. Nilai fungsinya dilihat aja ke atas tuh. Oh, ternyata yang ada nilai itu kan di sini.
Maka X sama dengan min 3, nilai fungsinya F min 3, nilainya adalah 1. Gitu ya. Kalau limit, kan nilai pendekatannya dilihat dari kiri maupun ke kanan. Dilihat kurvanya yang ini kan. Ya kan? Dilihat di sumbu Y-nya. Ternyata dia mendekati berapa? 2. Berarti limit X mendekati min 3, Fx sama dengan 2. Ya. Kalau sudah bisa itu, sebenarnya sudah bisa menginterpretasikan nilai limit, walaupun nggak bisa menghitung. Kenapa? Karena menghitung sudah ada visual, sudah ada komputer kan? Iya kan? Kalau nggak bisa menghitung lah ceritanya gitu. Oh ini interpretasinya begini, begini, begini. Ya. Sudah. Sekarang kita ke titik lainnya. Ya. Di X sama dengan min 1 tadi. Tadi min 3 ya. Sekarang di X sama dengan min 1. Berapa nilai fungsinya? F min 1. Berapa nilainya? Yaitu, ini kan min 1. Dicek kan ke atas ya. Nah, nilai fungsinya adalah yang bulatan penuh ini. Yaitu 4. Ini kan nggak ada nilainya yang bulatan kosong. Berarti nilai fungsinya adalah 4. Nah, fungsi gampang ya. Ini ya. Limitnya. Limit X mendekati min 1. Maksudnya dari kiri dan kanan ya. Dia tidak menuju ke satu titik. Limitnya adalah tidak ada. Ya. Karena dari kirinya dia menuju di sini berapa? 3. Dari kanannya menuju 4 nilai Y-nya. Jadi dari kurva itu udah kelihatan dia kalau dia itu kayak ketemu, maka nilai limitnya ada. Kalau terputus udah pasti nilai limitnya tidak ada. Gitu ya. Pada kurva tuh. Kenapa? Min 2 bisa. Min 2 kalau X sama dengan min 2, fungsi dulu ya. F min 2. Nah kan kita ambil min 2 X-nya di sini. Ya kan? Nilai Y-nya di sini 2,5 lah kira-kira ya. Yaitu 2,5. Nilai limitnya mana? Limit X mendekati min 2. Fx ya sama aja 2,5. Iya, karena garisnya kan ketemu. Dia nggak peduli di sini ada fungsi ataupun tidak. Ini kan tidak ada fungsi. Ini ada fungsinya. Dia nggak peduli si fungsinya. Dia pedulinya dari kiri dan kanannya aja. Gitu. Oh, ya. Itu ya. Kenapa? Ya bisa sama dengan fungsi. Bisa sama dengan fungsi. Paling banyak limit itu sama dengan fungsi. Jadi ketika ini contohnya Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Ya. Tadi X-nya sama dengan 1 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, X sama dengan 3, dan lain, pokoknya bukan 1 aja. Limitnya itu juga, fungsinya juga itu sama aja. Ya. Ini kalau saya ambil X sama dengan 2, kan terdefinisi ya. Yaitu F2 nilainya tadi 8 kurang 1 ya, 7 ya. Ini nilai fungsinya, limitnya juga ketika mendekati 2, nilainya juga sama. Ya kan? Karena kurvanya kan tadi dia, kalau yang di X sama dengan 1 kan kurvanya nggak ada nilai fungsinya. Kalau ini ada ada fungsinya. Limitnya juga sama. Nilainya yaitu tuh. Itu ya, bagus ya. Berarti fungsinya bisa sesuai dengan limitnya. Ya tadi kalau pada gambarnya, contoh nih, di X sama dengan 4. Fungsinya kan di sini. Ya limitnya juga di sini kan. Karena dari kiri maupun dari kanan nilainya juga di sini. Sama. Ya. Oke, itu aja dulu ya.
Nah, yang penting udah ngerti definisi limit dan fungsi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Yang ini. Sekarang mau bahas yang materi sebelumnya, boleh?